Kemudian kalau kita berkhidmah di dalam kegiatan berorganisasi di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, saya sendiri juga ingat apa yang sudah ditinggalkan oleh Hadratus Syekh, salah satu muassis, di dalam tulisan beliau dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasanya NU ini melanjutkan apa yang dirintis oleh leluhur kita, yaitu yang dari golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana dimulai sejak zaman kerajaan dulu. Hadratus Syekh menuliskan bahwa sejak zaman dulu kala di Indonesia, khususnya di Nusantara ini, memang Islam itu Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dengan satu madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i, dan itu berlangsung cukup lama dan tidak pernah ada perselisihan di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian sejak tahun 1330 Hijriyah, banyak aliran-aliran macam-macam masuk ke Indonesia, sehingga membingungkan masyarakat di Indonesia ini yang mana selama ini mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau menuliskan di dalam satu kitab Kaful Awam itu bagaimana sebetulnya siapa sebetulnya aliran-aliran yang masuk ke Indonesia itu. Nah, itu komunikasi itu kemudian dijalin, beliau mengirim kitab itu atau tulisan itu kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi di Mekah sana. Baru kemudian dibalas 2 tahun kemudian di tahun 1334. Jadi komunikasi ini bahwa banyak ulama-ulama itu yang terlibat memikirkan Ahli Sunnah wal Jamaah ini mulai dari zaman dulu kala. Nah, kemudian perkembangan berikutnya lagi, rupanya memang banyak pergolakan-pergolakan pemikiran yang ada di Indonesia ini, sehingga membingungkan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang hanya memiliki satu mazhab, yaitu Imam Syafi'i itu. Perkembangan berikutnya lagi, banyak organisasi-organisasi Islam yang mana Islamnya juga menurut apa yang dituliskan oleh Hadratus Syekh itu tidak murni merupakan ajaran Islam, karena bercampur-campur dengan hal-hal yang lain. Banyak di situ terjadi bid'ah dan lain sebagainya, sehingga beliau menuliskan risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu, sehingga masyarakat jadi jelas ada aliran-aliran yang baru masuk ini. Kemudian ada petunjuk, ada kitab yang menuliskan siapa sebetulnya Ahli Sunnah wal Jamaah itu dan harus bagaimana amaliyah itu untuk dijalankan. Akhirnya para ulama sepakat mendirikan satu wadah, yaitu Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama di tahun 1344 Hijriah itu. Dalam NU ini itu kemudian digunakan 4 mazhab. Yang tadinya Ahli Sunnah wal Jamaah itu hanya menjadikan satu mazhab Imam Syafi'i, kemudian pada saat didirikan NU itu menggunakan 4 mazhab. Nah, ini NU jadi sangat fleksibel.